kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, yang Kau telah bangunkan kami dan keluarga kami, dan Kau sudah pelihara keluarga kami dan pagi yang cerah, karena kami sebuah keluarga, kami sebuah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi jawaban dan kekuatan kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dalam Mazmur 107 ayat pertama sampai ayat 43. Mazmur 107 ayat pertama sampai 43. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dan kesakan mereka, dan dilepaskan mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputusnya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkanlah palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesakan mereka, dan diselamatkan mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkan mereka, diluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biar mereka mempersembahkan korban syukur dan menciptakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di laut puas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkanlah angin badai dan yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan kesakan mereka, dan dikeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya rendah, dan dituntutnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biar mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Ada perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biar mereka meninggikan Dia dan jemaat umat itu, dan memuji-puji dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun,
dan pancaran-pancaran air menjadi tanah kering. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Di tempatnya di sana orang lapar. Mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buah sebagai hasilnya. Diberkatilah Tuhan sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang, tapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Itu karena kehinaan ke orang-orang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan, tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihat lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang punya hikmat, biar dia pegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kita perhatikan ayat 43 saja ya. Siapa yang punya hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Allah. Saya percaya firman Allah berkata di Yakobus 1 ayat yang kelima, kalau saudara kekurangan hikmat, minta hikmat. Ya, kalau saudara punya, kita mendapat hikmat yang dari Tuhan, kecerdasan yang dari Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, biarlah saudara berpegang pada semua ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Di mana kemurahan Tuhan? Bagaimana perhatian Tuhan kepada bangsa Israel? Melalui hikmat yang Tuhan berikan, kita memperhatikan kemurahan Tuhan. Kalau kita melihat hari ini kita masih pada sehat, kita bersyukur. Kita bersyukur. Hari ini Tuhan selalu dari virus corona. Keluarga saudara semua dilalukan oleh virus corona. Hari ini saudara bangun dengan tubuh yang sehat dan bersyukur kepada Tuhan. Kita masih melihat anak-anak kita, semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kita hidup di bayang-bayang maut. Kalau kita masih hidup, kita tidak kena virus corona, semua kemurahan Tuhan. Maka kita perhatikan kemurahan Tuhan dengan baik. Maka firman Tuhan katakan pada ayat 17. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ada orang sakit karena kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ya. Bisa saja sakit karena kelakuan yang gak baik atau berbuat dosa. Kita perhatikan dalam firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-27 menceritakan tentang Naaman dan Nabi Naaman. Ya. Dia telah mengalami kesembuhan oleh Elisa. Diperintahkan oleh Elisa, ayo masuk ke dalam sungai dan kau akan pulih kembali. Dan setelah pulih kembali, apa yang terjadi? Ternyata Gehazi menipu kepada Naaman dengan menggunakan nama Elisa. Dengan menggunakan nama Elisa, Gehazi dapat sukses, berhasil. Dia dapat harta yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Penyakit Naaman jatuh kepada Gehazi. Bukan saja Gehazi, tapi pada keturunan. Perhatikan 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 26 tekan pada 27. Tapi kata Elisa kepada Gehazi, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun anggur, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Dengan pengertian Gehazi menjadi orang kaya.
dari hasil penipuan menjual nama Elisa. Ya. Dan apa terjadi? Dapat 3 ayat 7. Tapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu, hei Gehazi. Bukan pada Gehazi saja, dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Firman Tuhan terkatakan, ada orang yang sakit sebab kelakuan Gehazi yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Penyakit kusta, penyakit yang tak bisa disembuhkan. Waktu zaman dulu orang itu dikucilkan, kaya, tapi diseksa oleh penyakit. Kita hari sehat, terima kasih pada Tuhan. Saudara sehat hari ini, terima kasih pada Tuhan. Sekalipun sudah hidup sederhana, tetap kita dapat kemurahan Tuhan. Anak-anak kita sehat, cucu kita sehat, kita juga sehat. Tuhan pelihara, Tuhan jauhkan virus corona. Maka kita bersyukur, memperhatikan kemurahan Tuhan. Tadi ayat 43. Kita punya hikmah, kita perhatikan kemurahan Tuhan. Bahwa hari kau sudah datang kepada Tuhan. Ya. Saudara tidak salah, saudara sangat diberkati Tuhan. Saudara mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Tuhan memberkati. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Gehazi sukses, tapi dari hasil penipuan, penyakit kusta mengenai tubuhnya. Bukan saja tubuhnya, sampai anak cucunya. Sekalipun kami hidup sederhana, tapi kami bersyukur Engkau pelihara keluarga kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Patut kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami ada, dan sebagaimana kami ada, semua karena anugerah yang Kau berikan. Sekalipun hidup kami sederhana, kami bersyukur Engkau sudah lalukan virus corona Tuhan. Pagi ini sebentar akan bekerja, berdagang. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti kebutuhan kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau akan siapkan kebutuhan rumah tangga kami. Rezeki-rezeki yang Kau disiapkan, kalau kami bekerja atau berdagang. Dan sore atau malam kami pulang bersama keluarga kami dan kami menikmati rezeki yang daripada Tuhan. Dan pagi hari kami boleh datang kembali di mesbah-Mu dan kami menikmati kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan, cleaning service, para polisi, Polri, TNI, bahkan dokter, maka mereka yang sudah berkorban untuk mereka yang berjuang garis depan. Berkati mereka pejuang-pejuang garis depan, teristimewa sehat walafiat, jangan sampai mereka terpapar oleh virus corona Tuhan. Kekuatan tenaga ekstra dari surga, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Terima kasih Bapak. Saat kami mohonkan, turunkan berkat, kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang cinta Dia. Katakan amin.